Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah peristiwa penting ataupun kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 10 sampai 14 Januari 2022. Ataupun ini merupakan minggu kedua dari bulan Januari 2022. Oke, seperti yang teman-teman di minggu lalu sudah saya bahas, merupakan minggu NFP. Jadi seperti apa nanti efeknya dari NFP itu, data-datanya seperti apa, dan cara membahas dari NFP tersebut apakah akan berdampak ke minggu ini ataupun sampai ke minggu depan berikutnya, itu akan saya bahas nanti di notes-nya, akan saya kasih tahu nanti. Oke, tapi sebelum kita mulai bahas apa saja yang terjadi dan recap dan sebagainya termasuk notes, bagi teman-teman yang suka dengan video seperti ini, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tahu akan analisa fundamental mingguan di market forex pada umumnya. Oke, jadi saya langsung aja untuk di sini. Yang pertama kita akan recap dulu apa yang terjadi di minggu lalu. Jadi di awal tahun itu, sebenarnya di hari Senin itu market masih ada banyak yang libur. Jadi di hari Senin peristiwanya cuma ada German Manufacturing PMI aja, yang dimana itu ternyata angkanya di bawah dari perkiraan, itu hanya sekedar 57,4%. Lalu di hari Selasa tanggal 4 Januari itu market sudah mulai normal kembali. Ini dilihat dengan adanya beberapa peristiwa penting kemarin, ada German Employment Change yaitu bagus, lalu ada ISM Manufacturing PMI, Jobs Opening ini ternyata lebih rendah dari perkiraan, sehingga dampak dari USD di awal hari Selasa itu pasti menurun seperti itu. Lalu di hari Rabu kita ada ADP Non-Farm Employment yang sebenarnya ini adalah bagus, yaitu lebih besar, yaitu sebesar 807.000 dari perkiraannya, yaitu hanya sebesar 400.000 aja. Lalu di hari Kamis pagi itu jam 3 pagi itu ada FOMC Meeting Minutes. Nah di sini FOMC Meeting Minutes ini akan saya bahas di notes nanti juga bagaimana efeknya itu terhadap market. Nah lalu di jam 11 malam itu ada ISM Service PMI yang dimana ternyata itu lebih jelek dari perkiraan, itu hanya sebesar 62 aja. Nah ini di hari Jumat ini yang kemarin sebelum pasar tutup itu merupakan minggu harinya untuk NFP seperti yang sudah saya berikan di minggu lalu. Jika teman-teman ketinggalan silahkan ke analisa fundamental saya di minggu lalu tentang data NFP, cara baca NFP ya. Jadi di sini tidak akan saya berikan lagi, dan mungkin akan saya bacakan nanti sedikit di notes-nya. Di hourly index di monthly dan di year secara bulanan dan secara tahunan itu ternyata meningkat dari perkiraan. Kalau yang hourly earning month to month-nya itu sebesar 0,6%, naik dari 0,4. Lalu kalau hourly earning yang year on year itu naik 4,7 dari 4,2. Untuk non-farm payroll ternyata tidak sesuai ekspektasi, yaitu hanya sebesar 169.000, yaitu dari ekspektasinya itu sebesar 400.000. Lalu untuk unemployment rate ini ternyata turun signifikan, yaitu sebesar 3,9% dari perkiraan, yaitu 4,1%. Itu untuk mata uang US dollar ataupun di Amerika sendiri. Lalu untuk di Kanada sendiri juga ada dua peristiwa penting, yaitu yang pertama ada employment change, yaitu ternyata lebih bagus dari perkiraan menjadi 54,7.000 dari 27.500. Lalu ada unemployment rate, yaitu ternyata turun menjadi 5,9% dari sebelumnya yaitu 6%. Oke, di sini akan saya berikan notes ya. Notes-nya ini dimana teman-teman bisa perhatikan hal-hal yang penting untuk notes-nya ini. Yang pertama ini kita ada jumlah kasus Omicron di sebagian negara besar itu masih tinggi dan akan terus bertambah. Lalu ada pemberian vaksin dipercepat di berbagai negara. Jadi untuk yang statement notes pertama ini maksudnya adalah seperti yang kita tahu bahwa belakangan ini
jumlah kasus virus orang yang positif Omikron ini semakin lama semakin banyak. Lebih bisa dibilang itu hampir di setiap negara itu sekarang sudah mulai terdampak yang namanya virus Omikron. Dan karena juga seperti yang sudah saya katakan di minggu-minggu sebelumnya, yaitu studinya itu adalah virus Omikron ini belum dinyatakan lebih berbahaya daripada Delta dan Alpha, tapi dari segi tingkat penularannya itu ternyata sangat lebih cepat dalam penularan, sehingga bisa dibilang bahwa setiap harinya itu rata-rata bisa dibilang orang yang terkena virus Omikron ini jumlahnya dalam satu hari bisa 3 kali lipatnya, seperti itu. Ini ditunjukkan dengan notes nomor 2, yaitu data dari negara Inggris menyebutkan bahwa 1 dari 10 orang positif varian Omikron. Jadi ini maksudnya adalah untuk di negara Inggris sendiri, di bagian London tepatnya, itu orang yang dites random oleh pihak kesehatan di sana, itu tes dari 10 orang ternyata 1 orang itu terjangkit virus Omikron. Jadi bisa dikatakan hampir 70-80% orang di negara Eropa itu sudah mulai terjangkit Omikron. Tapi karena ini masih bisa dibilang mild ya, ataupun tidak terlalu berbahaya, ini bisa juga ditunjukkan dengan yang namanya itu tingkat hunian rumah sakit. Maksudnya adalah begini. Di Inggris sendiri, kalau kita lihat itu setiap harinya jumlah orang yang terdampak positif ke COVID Omikron itu semakin lama semakin tinggi. Semakin lama semakin tinggi, bisa dibilang 2-3 kali lipatnya setiap hari. Seperti itu. Nah, untuk orang yang sampai ke rumah sakit, itu ternyata dia tidak perlu sampai lama untuk menginap di rumah sakit. Bisa dibilang jika dia terkena Omikron, dia gejalanya tidak terlalu berat, tapi dia masuk rumah sakit, itu 2-3 hari itu dia sudah bisa boleh pulang. 2-3 hari sudah boleh pulang untuk kembali ke rumah dan rawat di rumah, seperti itu. Dan juga dengan adanya Omikron ini, sebagian negara itu mulai mempercepat vaksin ketiga ataupun dengan vaksin booster lebih bahasanya. Karena di virus Omikron ini seperti yang kita tahu dari berita-berita bahwa dia tingkat menularnya lebih cepat, itu karena dia bisa yang namanya menghindari dari antibodi ataupun immunity kita yang sudah dapat vaksin 2 kali, seperti itu. Karena itulah di negara-negara besar ini mulai yang namanya mempercepat vaksin tahap 3 ataupun vaksin booster, seperti itu. Itu tadi untuk kasus Omikron dan di negara Inggris sendiri. Untuk dampaknya ke market itu jelas masih ada ketakutan untuk Omikron sendiri, tapi untuk saat ini market itu lebih pasti terhadap apa yang dilakukan oleh The Fed. Jadi The Fed memperkirakan memberikan peluang sekitar 80% untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan Maret nanti untuk melawan kenaikan inflasi yang takutnya tidak terkontrol. Jadi untuk The Fed sendiri ini, ketika nanti data tingkat CPI-nya, tingkat inflasi itu nanti kan di minggu depan. Jadi kalender ekonominya ini nanti untuk yang di minggu depan, peristiwa apa yang penting nanti itu akan saya berikan setelah notes selesai, oke? Jadi untuk di minggu depan itu sebenarnya ada untuk tingkat inflasi. Jadi untuk The Fed sendiri dia lebih concern terhadap yang pertama itu tingkat inflasinya sendiri, karena untuk di tahun kemarin sudah hampir mendekati 5%, yang dimana itu merupakan 2 kali lipat dari target tahunan The Fed yang cuma hanya 2%. Jadi di target 2021 itu The Fed sebenarnya memberikan toleransi, yaitu memproyeksikan bahwa inflasi tahunan di Amerika Serikat itu tidak akan lebih dari 2%. Tapi kenyataannya adalah seperti yang saya berikan di fundamental kemarin, itu bisa mencapai 4 atau 5 sekian lebih, pokoknya sudah sampai 2 kali lipatnya lebih dari proyeksi The Fed untuk tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat, seperti itu.
Jadi oleh karena itu, untuk menghindari yang namanya inflasi yang tidak terkontrol, maka nanti pada pertemuan di bulan Maret itu 80% orang dari The Fed itu sudah mulai yakin akan menaikkan suku bunga pertamanya. Yang dimana kalau teman-teman lihat di fundamental saya di 2 minggu yang lalu juga, itu saya sudah memberikan notesnya juga bahwa di tahun 2022 ini The Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali. Seperti itu. Dan juga karena ini di bulan Maret start dari awal, saya rasa mungkin akan ada 4 kali kenaikan suku bunga jadinya untuk di tahun 2022 ini. Seperti itu. Walaupun masih ada kasus Omicron yang menyebar di Amerika Serikat, The Fed akan tetap menaikkan suku bunga sesuai proyeksi ekonomi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, itu maksudnya adalah di Amerika Serikat sendiri pun sebenarnya sudah banyak orang yang terjangkit dengan virus varian Omicron ini sebenarnya. Tapi karena concern The Fed itu lebih kepada bagaimana cara mengatasi inflasi, dan juga The Fed yakin bahwa varian dari Omicron ini tidak terlalu besar dampaknya ke dalam market. Karena The Fed yakin itu seiring dengan bermutasinya suatu virus, maka semakin lama semakin virus itu akan lemah dengan sendirinya, seperti itu. Karena itulah The Fed sendiri saat ini itu lebih yakin untuk menaikkan suku bunganya sesuai dengan proyeksi ekonominya yang dibahas pada saat FOMC meeting kemarin, seperti itu. Yang dimana itu menaikkan suku bunga 3 kali secara bertahap. Nah, untuk data NFP-nya sendiri, tadi itu kan sudah saya kasih tahu adalah data pendapatan per jamnya itu naik, yang dimana adalah itu average hourly earning itu merupakan data pendapatan per jamnya, rata-rata pendapatan per jam bisa dibilang. Itu naik tadi sebesar 0,6% ya, 0,6%. Lalu untuk jumlah orang yang bekerja, yang dimana itu adalah NFP, non-farm payroll, jumlah orang yang bekerja selain dari sektor pertanian, pemerintahan, dan sektor profit lainnya, itu hanya sebesar 199.000. Itu kan turun. Nah, untuk tingkat pengangguran sendiri itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu tadi sebesar 3,9% dari perkiraannya itu 4,1%. Yang sebenarnya jika teman-teman lihat histori dari tingkat penganggurannya itu sendiri, tingkat pengangguran sendiri itu hampir mendekati ke level di mana sebelum terjadinya pandemi. Yang dimana kalau di tingkat pandemi itu hanya sebesar 3,5% aja. Karena inilah data pendapatan itu per jamnya naik dan juga tingkat pengangguran ini turun, sedangkan jumlah orang yang bekerja itu turun, seperti yang sudah saya bahas di minggu lalu, market ini sebenarnya belum jelas kemana. Tetapi sekali lagi, berdasarkan data ini ya, berdasarkan data ini, orang pasti akan memproyeksikan dolar itu jelek. Dolar itu jelek pasti. Karena mengapa? Karena orang masih sebagian besar itu melihat jangka pendeknya itu hanya dari NFP aja, dari jumlah orang yang bekerja aja. Tapi untuk jangka panjangnya sebenarnya itu dolar masih bagus. Karena sekali lagi kita melihat bahwa jumlah orang yang bekerja ini turun, tetapi tingkat penganggurannya pun sudah turun juga, yang dimana tingkat pengangguran di Amerika Serikat ini sekarang hanya cuma 33,9% aja dari seluruh warganya yang sudah bisa untuk bekerja. Hanya 3,9% yang belum untuk bekerja. Dan dimana sekali lagi itu pasti sudah angka 199.000 itu pasti sudah angka yang sudah cukup bagus sebenarnya. Tapi karena hanya perkiraannya saja yang sangat besar, yaitu sebesar 400.000, itulah yang mengakibatkan NFP kemarin itu dipandang masih jelek. Padahal sebenarnya itu jika teman-teman perhatikan ya, data tingkat pengangguran itu semakin lama semakin berkurang loh.
di Amerika Serikat. Data tingkat pengangguran semakin lama semakin berkurang. Berarti kan jumlah orang yang menganggur untuk mencari kerja itu kan sudah semakin sedikit. Jadi ketika orang yang menganggur ini semakin sedikit, sehingga data yang dikeluarkan oleh pihak ketenaga kerjaan di Amerika Serikat itu sebenarnya pasti akan semakin lama semakin sedikit. Karena apa? Karena orang yang menganggur itu sedikit sebenarnya. Seperti itu. Karena itulah sebenarnya NFP ini sebenarnya sudah tidak terlalu berefek lagi, kecuali misalnya jumlah orang bekerja turun, tingkat pengangguran naik. Nah, itu baru berbanding lurus namanya. Mengapa? Karena kita lihat bahwa jika yang kemarin itu ya, yang dimana tingkat penganggurannya itu naik dan jumlah orang yang bekerja itu ternyata lebih sedikit. Nah, itu mengakibatkan US dollar itu pasti mengalami penurunan. Nah, mengapa? Tingkat pengangguran ini berarti jumlah orang yang menganggur. Jumlah orang yang menganggur banyak. Dari sekian jumlah orang yang menganggur itu, orang yang dari menganggur ke yang bekerja itu sedikit. Berarti kan jumlah orang yang menganggur ini kan masih banyak. Seperti itu. Karena itulah pasti dia jelek. Tapi kenyataannya adalah yang terjadi di minggu lalu, tingkat pengangguran ini semakin lama semakin berkurang. Dari 4,7, 4,5, 4,4 saya rasa, terus itu 4,2, lalu itu sekarang 3,9. Dan jika nanti di bulan depan ini turun menjadi 3,7 ataupun 3,8, dan data NFP-nya ini juga masih jelek, sebenarnya itu jangka panjangnya pun untuk US dollar itu masih bagus sebenarnya. Karena ya tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu semakin lama semakin sedikit. Orang yang menganggur itu semakin lama semakin sedikit sebenarnya. Sudah dipastikan bahwa sebagian besar orang di Amerika Serikat itu sudah kembali ke sektor ketenaga kerjaannya masing-masing, seperti itu. Karena diikuti juga dengan data pendapatan per jamnya, yang dimana semakin lama semakin naik, seperti itu. Jadi clear ya kenapa kemarin itu pergerakannya agak sedikit nggak jelas, ada yang nggak jelas, ada yang jelas, seperti itu. Nanti versi lengkapnya nanti akan saya bahas di analisa teknikal nanti. Lalu yang terakhir ya ini adalah the Fed akan lebih optimis melawan inflasi daripada melihat orang yang bekerja. Nah, sekali lagi ini the Fed sebenarnya, alasan the Fed untuk mulai tapering kemarin ya pada saat akhir tahun 2022 itu, dia itu melihat ada dua faktor sebenarnya, yaitu adalah tingkat pengangguran dan lagi satu itu adalah tingkat inflasi. Seperti itu. Jika tingkat inflasinya naik, jika inflasi naik dan jumlah orang yang menganggur itu sedikit, otomatis orang ada di Amerika Serikat itu sudah semakin banyak yang bekerja, seperti itu. Karena adanya semakin banyak orang yang bekerja dan masih ada bantuan dari The Fed yang stimulus ekonominya itu, maka harga akan semakin naik karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Disitulah inflasi terjadi. Karena The Fed melihat bahwa sektor pekerjaan itu sudah semakin lama semakin pulih kembali atau misalnya semakin sehat karena tingkat orang yang menganggurnya semakin berkurang, tetapi inflasi semakin lama semakin naik. Nah, inilah yang menjadi pemicu bahwa The Fed akan lebih concern untuk melawan inflasi. Jadi dia memang harus melawan inflasi supaya orang-orang yang sudah kembali bekerja itu bisa kembali menata roda perekonomiannya, seperti itu, sehingga dia bisa belanja dengan baik dengan harga-harga yang tidak begitu mahal, seperti itu, dan bisa berinvestasi lagi di bank, seperti itu. Jadi karena adanya berita tersebut, maka bisa dibilang 80% orang dari The Fed itu bulan Maret nanti akan menjadi gerakan awal dari The Fed untuk menaikkan suku bunganya. Ya kalau yang sekarang kan suku bunganya itu hanya 0,0 sampai 0,1 seperti itu. Jadi kemungkinan nanti pada saat di bulan Maret akan terjadi kenaikan yang mungkin menjadi 0,25 mungkin saya rasa.
0,25. Itu untuk suku bunganya nantinya. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi itu adalah notes-nya. Silakan teman-teman kalau yang ingin mengambil notes-nya itu silakan diperhatikan di bagian ini aja. Selanjutnya akan saya berikan event besar di minggu ini, yaitu di hari Senin kita ada Euro, yaitu tingkat pengangguran di Euro sebesar perkiraannya itu tinggi, yaitu 7,3. Lalu untuk di hari Selasa kita ada retail sales dan balance of trade, itu di perkiraannya segini. Lalu di hari Selasa ini kita ada Fed Chair Powell testifies ya. Jadi perhatikan nanti di hari Selasa. Lalu di hari Rabu ini yang penting juga, karena tadi sebelumnya adalah the Fed Jerome Powell testifies-nya ini mendekati dengan adanya CPI dan core CPI. Jadi ini diperhatikan bahwa bagaimana tingkat inflasi nanti di Amerika Serikat. Jika memang semakin lama semakin naik, itu sebenarnya nggak bagus sebenarnya, karena jika inflasi semakin lama semakin naik, maka harga semakin lama semakin naik juga. Maka orang-orang pasti akan tersiksa semakin lama, seperti itu. Sehingga orang dari The Fed itu pasti akan lebih cepat untuk menaikkan suku bunganya, dan tapering itu pasti akan segera diakhiri, seperti itu. Lalu itu di hari Kamis kita ada PPI, lalu di hari Jumat terakhir kita ada pound sterling untuk GDP-nya, dan Euro tentang GDP growth full year-nya itu di Jerman sebenarnya, Jerman full year GDP growth. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental pada minggu ini, termasuk yang membahas NFP kemarin. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat teman-teman pahami, dapat dimengerti, dan dapat jadikan bahan diskusi bagi teman-teman antar trader yang lain. Oke, sekian aja untuk analisa fundamental kali ini. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, dan sampai jumpa di analisa fundamental berikutnya. Bye-bye.